Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dan di sini saya akan membawa materi tentang hukum merokok. Sebelum kita menuju ke hukum merokok itu tadi, kita harus mengetahui dulu apa saja hukum-hukum yang ada dalam Islam. Hukum dalam Islam dikategorikan menjadi 5 hukum. Dan hukum Islam itu sendiri bertujuan untuk membahagiakan umat manusia di dunia maupun di akhirat dengan menjalankan hal-hal yang berbau pahala dan menjauhi hal-hal yang berbau dosa. Dasar-dasar hukum Islam itu sendiri terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis. Setelah kita mengetahui tujuan dibuatnya hukum Islam, kita harus mengetahui juga apa sih jenis-jenis hukum Islam yang ada. Hukum Islam yang pertama adalah wajib. Wajib adalah suatu perkara yang harus dilakukan oleh muslim dan muslimah dalam menjalani kehidupan. Bila tidak dilakukan akan mendapatkan dosa dan bisa saja mendapatkan siksaan nanti di neraka. Contoh dari kegiatan yang hukumnya wajib adalah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, naik haji bila mampu, dan lain sebagainya. Wajib itu terdiri dari 2 jenis, yaitu wajib ain dan wajib kifayah. Wajib ain adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh semua orang muslim seperti sholat fardu, puasa Ramadan, zakat, haji bila mampu, dan lain sebagainya. Dan wajib kifayah adalah perkara yang harus dilakukan oleh muslim, namun jika sudah ada yang melakukannya, maka menjadi tidak wajib lagi, seperti mengurus jenazah. Hukum yang kedua adalah sunnah. Sunnah adalah perkara di mana bila orang melakukannya mendapatkan pahala dan bila tidak dilakukan maka tidak mendapatkan dosa. Contoh dari kegiatan yang mengandung hukum sunnah adalah sholat sunnah, puasa Senin Kamis, dan lain sebagainya. Ternyata sunnah itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Pertama, sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti taraweh, sholat id, dan lain sebagainya. Dan untuk sunnah ghairu muakkad adalah sunnah yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Hukum yang ketiga adalah hukum haram. Haram adalah suatu perkara di mana muslim sama sekali tidak boleh melakukannya dan bila melakukannya akan mendapatkan dosa. Contohnya adalah main judi, minum minuman keras, zina, durhaka pada orang tua, riba, membunuh, fitnah, dan lain sebagainya. Hukum yang keempat adalah makruh. Makruh adalah suatu perkara di mana kita melakukannya tidak akan mendapatkan pahala maupun dosa, dan bila tidak dilakukan kita akan mendapatkan pahala. Contoh dari kegiatan yang hukumnya makruh adalah posisi makan dan minum sambil berdiri. Hukum yang kelima adalah mubah. Mubah adalah suatu perkara yang jika dikerjakan seorang muslim tidak akan mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala. Contohnya adalah makan dan minum, belanja, bercanda, melamun, dan lain sebagainya. Kita mengetahui apa saja hukum-hukum dalam Islam, mari kita beralih kepada apa hukum dari merokok. Hukum merokok di sini ada 3, tetapi di sini tidak dipastikan mana hukum yang benar karena di sini dikatakan sesuai keyakinan masing-masing mau mengikuti yang mana. So kita akan bahas sekarang. Hukum yang pertama adalah merokok itu mubah kan, atau merokok itu boleh karena tidak membawa mudarat. Yang kedua adalah hukum merokok adalah makruh karena rokok membawa mudarat relatif
kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram. Ketiga, hukum merokok adalah haram karena rokok secara mutlak dipandang membawa mudarat. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian medis bahwa rokok dapat menyebabkan beberapa penyakit dalam seperti kanker paru-paru, jantung, dan lain sebagainya. Dan juga kenapa dikatakan haram? Karena di sini para ulama menganggap bahwa merokok itu membahayakan. Merokok dalam saat puasa itu dapat membatalkan karena di sini asap yang dihirup juga dapat membatalkan puasa. Dan seperti yang kita ketahui, yang membatalkan puasa itu adalah segala sesuatu yang masuk dari lubang mulut dan semua lubang yang ada di tubuh ini. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.